Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Di video ini kita akan membahas sebuah mod. Ya, mod ini adalah mod yang bisa dibilang banyak penggemarnya, orang-orang pada suka, tampilannya simple. Dan yang paling penting adalah dari segi garansinya. Karena kalau kita misalnya beli barang yang harganya tidak murah, pasti kan kita butuh trust di situ ya, butuh pastinya dari performance juga bagus dan juga ada garansi di produk tersebut. Nah, di video ini kita akan bahas soal Hexom. Oke, sebelum kita bahas, kita start dari bumper dulu. Let's go. Oke, Hexom, mod sejuta umat yang sampai sekarang masih banyak juga yang pakai ya, termasuk gue juga termasuk ngumpulin Hexom ini. Dan memang kalau kalian kebetulan sudah ngefollow akun sosial media gue, mungkin beberapa hari yang lalu gue sempat posting soal Hexom ini, soal its lifetime. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita beli Hexom ya sudah pasti dapetin warranty-nya. Nah, warranty-nya tuh meliputi apa aja? Oke, kita akan bahas ya. Di sini gue akan bahas ada 6 poin warranty dari mulai bagian luar sampai bagian dalamnya. Jadi yang bisa diklaim itu apa aja, ada 6 poin. Dan juga yang tidak bisa diklaim itu apa aja. Oke, kita bahas ya. Oke, poin pertama adalah bagian 510. 510 ini adalah bisa dikatakan dia tuh konektor antara mod dan juga atomizer. Mau pakai RTA atau RDA, ya pastinya dikonekin dengan 510 ini. Nah, 510 ini ada beberapa case yang mana mengalami 510-nya nonjol keluar ya, atau bisa nonjol keluar dan juga bisa mendelep ke dalam. Jadi dia tuh nggak bisa connect lagi lah, simpelnya seperti itu. Nah, itu bisa diklaim tuh. Jadi lo tinggal datang aja ke Febzu atau bisa kontak ke supportnya Febzu, nanti akan dicek dan itu klaimnya gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Poin pertama. Terus poin yang keduanya adalah button housing. Nah, button housing itu adalah bagian yang jadi case-nya si power button atau firing buttonnya ya. Nah, ada di samping sini. Nah, itu sering terjadi misal kalian bawa Hexom terus kebetulan mungkin tangannya licin atau gimana, jatuh dengan posisi si firing buttonnya di bagian bawah seperti ini, jatuh crack karena dia bahannya juga plastik, terus pecah. Nah, gimana tuh? Tenang, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, tinggal langsung datang aja, langsung diklaim dan itu juga tidak dipungut biaya sama sekali. Terus di poin yang ketiganya adalah potensio. Ini potensio ini adalah satu hal yang sangat esensial banget ya. Ini masuk di part yang esensial banget karena potensio ini berfungsi untuk mengatur dari segi powernya. Kalau misalnya lo pengen powernya lebih gede, dinaikin potensionya. Kalau misalnya pengen lebih rendah, dikecilin potensionya. Nah, potensiometer ini juga punya potensi ada kerusakan juga pastinya ya. Misal ada yang pernah gue temuin itu dia tuh agak masuk ke dalam atau mungkin juga nggak bisa diputer karena mungkin udah agak lama nggak dipakai, didiemin, terus nggak tahu something happen, akhirnya nggak bisa dipergunakan juga, nggak bisa diputer-puter, atau mungkin apapun itu yang berhubungan dengan potensiometer itu juga bisa langsung lo claim. Sama juga ya, gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Lanjut di poin keempat, di poin keempatnya adalah bagian dalamnya ya, battery sled atau ya bisa dibilang dia tuh kayak bagian tempat si baterainya itu bernaung. Waduh. Jadi battery sled ini dia bahannya plastik ya. Dan memang kalau si battery sled ini biasanya kerusakannya itu terjadi misal sama juga kayak tadi, jatuh terus ininya crack atau mungkin nggak tahu gimana si baterainya di dalam ini menyebabkan si battery slide-nya itu crack. Nah, itu juga bisa kalian klaim. Itu juga gratis. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin kebetulan permasalahannya bukan di crack tapi karena meleleh, nah itu perlu ditindaklanjuti dulu, itu perlu dicek dulu. Karena kalau misalnya kerusakannya itu terjadi karena penggunaan baterai yang tidak tepat atau mungkin baterai yang sudah tidak layak dipakai dan dipaksakan untuk dipakai dan akhirnya baterainya venting, terus si baterai slide-nya ini meleleh, nah itu nggak bisa diklaim. Tapi tetap bisa diservis, tapi nggak bisa diklaim. Jadi kalau baterai slide-nya crack, bisa langsung dibawa aja, free. Tapi kalau misalnya meleleh, perlu dicek dulu tuh penyebabnya kenapa. Kalau ternyata memang karena human error, atau karena si baterainya ini ngelupas terus tetap kalian pakai, nah itu nggak bisa diklaim. Nah, tadi kita udah ngebahas hal-hal yang kelihatan ya. Sekarang kita akan bahas poin kelimanya itu adalah hal yang nggak kelihatan. Board atau chip. Ya, kita bisa bilang itu barang yang nggak kelihatan ya karena posisinya tuh ada di dalam sini nih. Nah, gimana kalau misalnya Hexom kalian tiba-tiba powernya slow
atau mungkin dia nggak bisa dipergunakan, low firing juga nggak mau nyala, atau misfiring misalnya, atau bahkan juga kalian suka ngedrip yang terlalu banyak sampai akhirnya bocor ke dalam. Nah itu bisa diklaim atau enggak? Nah kalau yang dulu dikasih kesempatan sekali, tapi kalau misalnya terjadi yang kedua kalinya ada kompensasi pembayarannya. Tapi yang sekarang di garansi yang saat ini itu bisa kalian klaim juga dan juga bisa diklaim berkali-kali. Jadi misalnya si atomizer kalian kebanyakan ngedrip masuk ke dalam dan juga ternyata menimbulkan masalah di boardnya setelah dibongkar itu basah. Lo bisa klaim yang kedua kalinya juga mengalami hal kayak gitu juga bisa diklaim lagi dan seterusnya. Ya tapi kalau menurut gue pribadi ya walaupun bisa diklaim berkali-kali tapi ya pay attention juga. Masa lo udah sekali ngalamin kayak gitu masa sampai kejadian lagi kayak gitu lagi kan kayak ngabisin waktu untuk datang lagi untuk pergi lagi ke Febzu untuk servis. Jadi seperti itu ya bagian dalamnya atau board atau chipnya bisa diklaim juga secara gratis pastinya. Terus barang yang kecil yang esensial juga di bagian dalam ini nih, bagian tombol on off. Ini juga bisa kalian klaim, ini juga free juga. Jadi misalnya gue sih dari semua yang gue pakai sih alhamdulillahnya nggak ada masalah di baterai di tombol on off ini. Tapi pun misalnya ada masalah, apakah itu patah atau misalnya dia nggak bounce back gitu ya, atau misalnya nggak bisa dipakai, nggak bisa di on off, lo tinggal bawa aja ke Febzu. Itu juga masuk di klaim yang bisa di cover oleh lifetime warranty-nya Febzu buat Hexom. Seperti itu. Tadi kita udah bahas yang bisa di cover apa aja ya, dan itu bersifat berkali-kali. Jadi misalnya kayak ada rusak, boleh langsung diklaim lagi, rusak yang sama boleh diklaim lagi ya, jadi itu free semuanya. Nah sekarang kita akan bahas hal yang tidak bisa di cover oleh Febzu. Yang pertama adalah kalau misalnya Hexom kalian rusak, terus dibawa ke Febzu dan dicek, ternyata ada indikasi sudah pernah dibongkar bukan oleh Febzu dan juga cleaning paper, itu garansinya otomatis akan void. Jadi misalnya kalian punya Hexom terus kayaknya gue kalau mesti ke Febzu malas gue bongkar sendiri aja, ternyata malah jadi rusak. Nah itu nggak bisa diklaim garansinya, artinya garansinya void ya, atau hangus. Jadi kalau misalnya ada kerusakan sedikit di Hexom kalian, langsung bawa aja, nggak usah pakai dibawa ke tempat servis lain, dan juga nggak perlu kalian bongkar sendiri ya. Ingat ya, kalau misalnya ini dibongkar sendiri dan rusak dan ketahuan, nggak akan diklaim. Jadi sayang gitu, mubazir Hexomnya. Poin pertamanya yang tidak bisa diklaim adalah itu. Terus masih berhubungan dengan poin pertama, poin yang keduanya adalah kalau misalnya kalian sengaja ngerusakin. Misal, nih konektornya nggak ada masalah apa-apa, lo colok-colok. Atau misalnya si potensiometernya ini fine-fine aja gitu ya, lo ketok-ketok gitu. Nggak tahu kenapa lah, lo punya kecenderungan mungkin kayak iseng pengen ngapain, pengen ngetok-ketok ini, terus akhirnya rusak. Nah itu juga nggak bisa diklaim. Jadi pasti dari segi timnya Febzu juga akan mengecek gitu ya, kalau misalnya ada indikasi kesengajaan itu nggak bisa diklaim. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti yang gue sebutkan di poin-poin yang boleh diklaim, ya itu bisa. Tapi kalau misalnya kayak lo sengajain, lo patahin ininya, lo ketok sampai dia crack, nah itu pasti akan ketahuan. Jadi itu nggak bisa ya, karena ada unsur kesengajaan untuk dirusakin supaya diservis. Poin yang keduanya adalah itu ya, yang nggak bisa diklaim. Nah, kita geser ke poin yang ketiga. Poin yang ketiganya adalah kalau misalnya amit-amit nauzubillah min zalik terjadi force major ya, misal bencana alam kayak banjir, kayak kebakaran, atau misalnya kayak angin puting beliung dan lain-lain, amit-amit nauzubillah min zalik, semoga nggak kejadian. Kalau misalnya terjadi itu dan terjadi kerusakan di mod kalian yang diakibatkan oleh itu juga nggak bisa diklaim, karena keadaan force major seperti itu ya nggak bisa lo klaim juga gitu, karena ini bersifat garansi ya, garansi terhadap produknya, bukan asuransi ya. Jadi perlu dibedakan antara garansi dan juga asuransi. Jadi misal kalian pakai Hexom, kalian punya Hexom di rumah, terus something happen, rumahnya kebanjiran gitu, amit-amit, terus Hexomnya anyut ke bawah gitu dan ketemu dalam kondisi yang sudah penuh dengan lumpur dari banjir, itu tidak bisa diklaim. Atau mungkin amit-amit kebakaran, itu juga nggak bisa diklaim juga. Jadi kalau untuk keadaan force major, bisa gue sampaikan bahwa tidak bisa diklaim warranty-nya. Seperti itu. Dan poin yang terakhirnya adalah semua yang gue sampaikan tadi dan semua decision yang dibuat oleh Febzu bersifat mutlak dan juga tidak dapat diganggu-gugat. Seperti itu. Jadi Febzu punya policy atau punya kebijakan, kalau misalnya tidak sesuai dengan kebijakannya, ya sorry, kalau misalnya klaim warranty kalian harus tertolak karena juga berdasarkan dari kebijakan yang dibuat oleh Febzu. Tapi ini adalah sebuah hal yang menarik karena menurut gue sebelumnya kan pernah ada garansi Hexom juga yang
hanya bisa sekali klaim. Nah, ini dibikin seperti dulu lagi. Jadi kalau misalnya lo beli Hexom, ya garansinya tuh menempel di sini ya, bukan menempel di diri lo ya. Jadi kalau misalnya kayak kalian pindah tangan kan atau kalian jual, ya garansinya menempel di modnya, bukan di kalian. Terus juga mungkin ada nanya, bang, kalau misalnya gue punya Hexom pocel-pocel bang, atau baret, atau misalnya udah nggak karuan lah bentuknya, bisa diklaim nggak? Kalau dari segi look luarnya nggak bisa diklaim, tapi ada program namanya program ganti baju. Nah, jadi dari Hexom kalian yang mungkin udah agak butek, udah mulai jelek gitu ya, atau mungkin udah ngelupas-ngelupas, udah nggak karuan lah, lo tinggal ikutin aja program ganti bajunya dari Febzu. Harganya berapa lo bisa cek aja langsung ke Febzu nanti ya. Oke, that's it for today's videos. Kalau ada yang mau ditanyain atau mungkin masih agak bingung dengan apa yang gue jelasin, boleh komen di bawah juga. Oke, that's it for today's videos. Gue Zaki pakai Liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.